Kemudian tadi sudah disebutkan ya, yang dilakukan oleh Umar bin Khattab juga adalah membangun Baitul Mal tadi ya. Jadi membuat gedung khusus ya. Di sana disimpan harta negara ya. Ini diusulkan oleh Walid bin Hisham ya. Nah, waktu itu bahkan yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab menjadi arsiteknya adalah seorang yang non muslim ya. Seorang kafir, seorang majusi bernama Rusbih dari Persia ya. Dia ahli arsitektur, maka dia yang ditunjuk untuk membangun Baitul Mal itu ya. Dan juga di beberapa kota yang lainnya dibangun. Jadi pada masa Umar bin Khattab ini dibangun kota-kota, saluran air, bangunan-bangunan pemerintahan. Misalnya pembangunan pemukiman di Basrah, dibangun saluran air dari Sungai Tigris dialirkan ya, sehingga kemudian apa? Populasi masyarakat itu makin banyak. Dengan dibangun saluran air oleh Umar bin Khattab, orang tuh menjadi makin banyak tinggal di Basrah gitu. Padahal Basrah ini pada awalnya adalah semacam tempat lewat saja. Daerah kosong, tempat lewat saja. Tapi ketika sudah dibangun semacam irigasi, saluran air, orang jadi banyak tinggal di wilayah itu. Dan akhirnya kemudian dibangun di sana juga pemukiman. Jadi rumah-rumah ya dibangun untuk tempat tinggal gitu. Kemudian juga Kufah. Ya, dibangun di Kufah. Bahkan ini Umar sendiri yang bikin apa istilahnya cetak birunya. Untuk membangun kota ini. Ini luar biasa berarti Umar itu ya, dia bukan hanya apa keimanannya, ketakwaannya, ruhiyahnya, ma'nawiyahnya, tetapi ternyata Umar pun ketika akan membangun ya dia bikin perencanaannya seperti apa. Nah, ini pada 17 Hijriah ya, dibangun perumahan yang menampung 40.000 orang. Kemudian Umar itu menentukan lebar jalannya. Untuk jalan yang utama itu lebarnya 40 hasta. Jalan yang menengah 30 hasta. Jalan-jalan penunjang 20 hasta ya. Jalan setapak 7 hasta. Hadirin rahimakumullah. Jadi jangan sampai gambaran Islam kita, pemahaman Islam kita bahwa Islam itu hanya ngurus masalah-masalah keruhanian, enggak. Jadi Islam itu juga dia bisa diimplementasikan, diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, mengurus urusan madiyah, urusan materi. Diatur juga, dibangun juga gitu. Kemudian membangun masjid ya di Kufah itu. 40.000 jamaah tuh ya, masjidnya juga. Bangunnya itu dari pilar-pilar, tiang-tiang yang diambil dari bangunan-bangunan istana Kisra. Ya. Bahkan dibeli ya oleh Umar tuh dibeli ya dengan memberikan keringanan dalam tanda kutip ya dibelinya dengan cara apa kompensasinya itu memberikan keringanan jizyah kepada penduduk Majusi, orang-orang yang beragama Majusi atau orang-orang Persia yang tidak mau masuk Islam. Jadi jizyahnya dikurangi. Karena apa? Karena tiang-tiang istana Kisra itu dipakai untuk pembangunan masjid. Kemudian Fustat ini di Mesir. Ini adalah Fustat ini adalah cikal bakal terbangunnya Kairo di Mesir. Dulu dibangun oleh Amr bin As. Jadi nggak akan ada Kairo Mesir secara umum ya. Ini kalau tidak dibangun Fustat. Jadi dia awalnya tanah kosong, di bawah kepemimpinan Amr bin As wilayah itu menjadi ibu kota pertama. Ya, ibu kota pertama Mesir. Didirikan masjid besar, awalnya didirikan masjid besar dulu. Jadi awal membangun itu membangun masjid dulu. Membangun masjid ya. Kemudian setelah itu dia menjadi pusat perdagangan. Menyaingi Iskandaria ya, ini Alexandria ya, atau Memphis ya. Menjadi kebanggaan penduduk Mesir, bukan hanya muslim saja tetapi juga penduduk asli ya bangsa Koptik juga orang-orang Romawi yang tinggal di Mesir gitu ya merasa bangga dengan pusat ini karena menjadi pusat perdagangan ya. Nah, kemudian Umar bin Khattab juga membangun saluran-saluran air ya, bendungan-bendungan. Ada saluran yang namanya Abu Musa. Ini panjangnya 15 km. Digali, memotong dari Tigris, dialirkan ke Basrah ya, yang tadi di awal disebutkan ya. Sebelumnya
penduduk Basrah ini kalau untuk mendapatkan air mereka harus jalan kaki 10 km. Dengan adanya saluran ini maka ya mempermudah ya masyarakat. Kemudian ada saluran Sa'ad karena yang membangunnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Kemudian saluran Amirul Mukminin. Nah, ini saluran air yang terbesar ini ya, dan fungsinya memang yang paling strategis, menghubungkan Sungai Nil dengan Laut Merah. Ini atas perintah Umar bin Khattab untuk mengatasi kelaparan dan juga kemudian menjadi jalur transportasi. Kemudian bangunan-bangunan pemerintahan ini dibangun juga pada masa Umar bin Khattab. Ada imarah diniyah. Tercatat pada masa Umar bin Khattab itu ada 1000 masjid yang dibangun. Kemudian imarah harbiyah, ini bangunan militer. Namanya Jund, ini pusat militer. Ada benteng, ada asrama, ada barak, ada tempat untuk kuda, persenjataan segala macam, ini dibangun pada masa Umar bin Khattab, disebut dengan imarah harbiyah. Kemudian imarah madaniyah. Jadi bangunan-bangunan untuk tempat tinggal atau kantor-kantor pejabat provinsi, kemudian pejabat-pejabat distrik, kemudian untuk menyimpan catatan-catatan, ya, diwan, ya, diwan. Nah, diwan jadi bahasa kita dewan, ya. Kemudian gedung-gedung pembendaraan negara atau Baitul Mal, penjara ya dibangun juga, kemudian rumah tamu, ya. Ini imarah madaniyah. Nah, pada 17 Hijriah Umar bin Khattab juga memerintahkan apa? Perbaikan jalan ya di Madinah, Mekah Madinah. Karena Mekah Madinah ini sering dikunjungi oleh jamaah haji dari dulu, sehingga jalan-jalannya itu saluran-saluran air itu kadang-kadang atau tempat-tempat pemberhentian itu seringkali tidak terurus karena saking banyaknya orang yang pakai gitu ya. Nah, pada masa Umar ini ditata. Jalan diperbaiki, tempat berteduh, tempat singgah ya, tempat singgah para jamaah haji, kemudian sumur-sumur yang tersumbat dibersihkan, sumur-sumur baru bahkan digali. Nah, ini untuk pelayanan kepada tamu-tamu Allah ya. Nah, hadirin rahimakumullah, itu gambaran ya bagaimana Umar bin Khattab mengatur urusan umat, urusan masyarakat. Ini mudah-mudahan menginspirasi kita bahwa amal soleh itu ya, amal soleh itu bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan ubudiyah dalam arti ritualisme, tapi amal soleh itu luas. Medan amal soleh itu luas gitu ya. Menjadi pejabat negara pun, asal menjadi pejabat negara yang soleh, itu adalah ibadah. Berpolitik itu, bahkan salah seorang guru saya menulis buku, berpolitik itu ibadah. Dengan pemahaman seperti ini. Jadi kalau orang-orang di luaran sana mengatakan politik itu kotor, iya, kalau politiknya tidak seperti ini. Gitu. Betul, politik itu kotor seperti sekarang kita lihat gitu ya, saling sikut, ya, saling melakukan tipu muslihat, gitu kan, saling mengkhianati, itu politik yang berjalan sekarang. Nah, sekarang kita bertugas untuk memunculkan politik yang bersih. Politiknya itu politik ibadah gitu. Itu yang harus kita munculkan. Jangan lantas kita anti politik. Saya mah nggak mau ngurusin politik. Jangan. Kalau kita orang-orang yang soleh tidak ngurusin politik, berarti nanti orang-orang fasik yang akan ngurus politik. Gitu. Itu jangan sampai terjadi. Dan bagaimana pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah?